Ternyata ini adalah fakta. Jadi ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Sebenarnya target utama adalah anaknya. Tapi kebetulan waktu itu anaknya dengan seorang perempuan yang sehingga ada kejadian sampai ruda paksa sehingga sampai ada pembunuhan. Itu karena ada power yang masih melindungi atau mengcover mereka semua. Pagi ini ya guys ya, kita akan menuntaskan kasus ini dari segi perspektif dengan fakta dan data yang sesungguhnya ya. Dari semalaman ya, kita banyak mendapatkan DM Instagram dari berbagai pihak ya. Ada juga yang membawa informasi kita ini langsung ke pengacaranya Tony ya. Ada berbagai permintaan dari netizen ya, atau para netizen dalam monitor kasus ini untuk memberikan data-data ini kepada pihak yang berwajib, karena ini menjadi sebuah barang bukti ya, barang baru untuk penuntasan kasus yang menimpa Eki dan Vina ini guys. Terus karena semalaman kita ngobrol, sharing-sharing dengan berbagai kawan-kawan ya, dari beberapa penuntasan kasus ini ya, dari grup-grup mulai dari Justice for Vina, terus usut tuntas kasus ini, monitor kasus, kita menemukan satu titik baru ya guys ya, dan ini nampaknya mulai mencerahkan kalian semua ya. Dalam keterangan itu ya, kita berupaya menghadirkan data ini agar ini bisa terbuka dengan terang dan benderang ya. Ada si Andi, namanya Andi ya, itu kan ada dalam daftar DPO ya, kalau kalian tahu semuanya ya, mengikuti kasus ini dari awal ya. Ada namanya Andi, yang kedua Dani, yang kedua Alif Baktiar alias Perong. Mereka lah tersangka yang sesungguhnya ya. Karena kita baru dapat data guys, fakta ini dan tak bisa dibantah, memang kasus ini terlibat langsung kuat dengan kasus yang terjadi sebelumnya saat penangkapan 28 polisi aktif loh guys. Coba kalian bayangkan, itu tersangkut dalam kasus narkoba. Jadi setelah dites urin mereka saat itu ya, ternyata mereka itu memang positif ya narkoba guys. Wah, ini miris ya guys ya. Coba kalian bayangkan ya, 28 polisi aktif ya. Kita ambil dulu data ya guys, biar kalian jelas ya. Nah ini guys, cluenya ada di sini ya. Waktu itu mungkin kalian nggak terlalu pusing ya, atau terlibat dalam beberapa berita yang hot kala itu ya, di tahun 2016 di 4 April ya. Ada 28 anggota Polres Cirebon positif menggunakan narkoba guys. Dari keterangan itu juga diulang lagi ya dalam beberapa hotline berita dan tagline berita yang dihadirkan saat itu ya. Namun kita mungkin nggak terlalu ngeh ya terhadap berita yang seperti ini. Namun ketika ini kembali diungkit, ternyata kalian pasti sudah tahu ya siapa yang mengusut kasus ini. Ya, siapa lagi ya kalau bukan Ibtu Rudiana atau ayahnya si Eki. Disinilah cluenya guys. Dalam keterangan ini ya, kita dapatkan sebuah klarifikasi singkat ya guys ya. Kalian mungkin bisa melihat ini ya guys, walaupun ini di blur ya. Ini sebenarnya foto-foto yang sebenarnya tidak boleh dipublikasikan saat itu, yang terjadi di tahun 2016 itu, pasca kejadian setelah tertangkapnya 28 orang anggota polisi aktif itu guys. Inilah rentetan peristiwa yang terjadi, kita tarik benang merahnya, dan sekarang kita hadirkan beberapa fakta yang ini semoga saja ya bisa membantu dalam mengungkit kasus ini, sehingga Eki dan Vina ya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di mata hukum. Itulah harapan kita guys. Sini kalian bisa nampak fotonya ya. Ini kita dapatkan foto-foto ini ya, terbaru ya, dari share-nya teman-teman dari pengacara ya. Terus selanjutnya guys ya, kita butuh konfirmasi lagi dari keterangan terbaru ya dalam fakta yang kalian bisa ungkap, yang kalian bisa dengarkan ya dari keterangan yang baru saja kita rangkum ya. Namun saksi ini nggak mau ya guys untuk melihatkan siapa dirinya atau mengungkap jati dirinya. Dia menceritakan ini adalah fakta. Coba kalian dengar sebentar ya. Ternyata ini adalah fakta. Jadi ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Sebenarnya target utama adalah anaknya. Tapi kebetulan waktu itu anaknya dengan seorang perempuan yang sehingga ada kejadian sampai ruda paksa sehingga sampai ada pembunuhan. Berawal beredar info geng motor lah pelakunya.
Tapi kalaupun semakin kesini diselidiki dari 8 tersangka itu bukan anggota geng motor, itu juga sangat wajar. Karena biasanya kenakalan anak-anak remaja di kampung pada waktu itu mungkin itu ada beberapa oknum yang memang kenal sama grup anak-anak itu yang dimanfaatkan, yang mungkin saja yang memanfaatkan itu adalah orang suruhan tersebut gitu loh. Ya, itu karena ada power yang masih melindungi atau mengcover mereka semua. Bagaimana menurut kalian guys? Sama ya, perasaan kita juga sama ya. Kita menarik hela napas yang terlalu panjang. Begitu mirisnya skenario drama kasus ini disetting ya. Karena ini berkaitan langsung dengan ya, apalagi kalau bukan mafia guys. Jadi kalau udah berbicara mafia ya, jangan main-main ya. Karena negara ini saat ini ya, banyak orang yang mengkhawatirkan sedang digerogoti guys oleh mafia-mafia kelas kakap ya. Kalau kalian pernah mendengar film ya, film dokumenter yang sebelum Pilpres itu ya, yang berjudul Dirty Vote itu ya. Kalau kalian menyaksikan itu, kalian akan langsung hayalan kalian tuh teringat kepada film itu guys. Karena memang negara kita ini sedang tidak baik-baik saja guys. Itulah gunanya kita sekarang ini, the people power, kekuatan rakyat gitu. Kekuatan dari hati nurani, kebenaran yang harus ditegakkan, keadilan yang harus diperlihatkan. Itu harus kita perlihatkan guys, agar negara ini tidak menjadi bulan-bulanan di mancanegara ya, bagi negara lain ya. Bahkan gue pernah dengar ya, itu cerita dari seorang TKI ya, dari Singapura ya. Dia mengatakan seperti ini, sangat miris melihat penegakan hukum di Indonesia saat ini. Bahkan dia takut untuk kembali ke Indonesia guys, karena segitu berbahayanya pandangan hukum Indonesia ini terhadap nyawa orang guys. Dianggap main-main gitu. Penuntasan kasus ini nggak pernah dianggap serius gitu. Makanya udah selama ini 8 tahun baru viral kembali setelah dipertontonkan melalui film di bioskop-bioskop. Nah, baru semua keteteran. Benar nggak? Itulah yang terjadi sekarang guys. Terakhir ya, kita mendapatkan saksi baru ya. Saksi baru ini mulai berhadiran, mulai berdatangan ya, mulai keluar, muncul satu persatu hari demi hari guys. Ini juga diliput eksklusif melalui sebuah saluran televisi ya. Kita belum dapat menghubungi saksi ini ya, karena biasanya kita memiliki beberapa keterangan fakta dari saksi, walaupun dia hanya bisa cross check melalui via telepon ya. Ini salah satu saksi lagi yang ternyata malam kejadian itu dia mengatakan seperti ini, ada sosok cewek yang meminta tolong, katanya teman sekolah Vina guys. Nah, ini yang akan kita usut satu ini ya. Jangan-jangan ini netizen mengatakan ya, perumpamannya seperti ini. Dia mengatakan jangan-jangan si Ratu kesurupan alias Linda itulah yang dimaksud guys. Oke guys, itulah data dan tambahan terbaru dari kita ya. Mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap ya. Ini partisipasi dari kalian semua dalam menghadirkan keadilan di Indonesia hari ini ya, diminta secara beramai-ramai ya partisipasi, karena semua orang udah mulai speak up guys. Kapan lagi kalau kita nggak speak up mengenai kebenaran, karena hal inilah yang akan dicatat nanti oleh Tuhan ya, di suatu saat nanti ketika sebuah kebaikan yang kita hadirkan tulus dari dalam hati kita ya, walaupun itu kalau orang-orang ulama-ulama itu ya katakan ya, walaupun sebesar biji zarah guys, itu akan tercatat di sisi Tuhan. Walaupun kalian hanya ikut berkomentar, memberikan dukungan tanpa kalian memberikan cacian, saya yakin guys, Tuhan itu tidak tidur dan Tuhan itu akan mencatat setiap perbuatan kebaikan dari hati kalian masing-masing. Oke guys, ikutin terus ya monitor kasus yang terjadi di tahun 2016 ini yang menimpa Vina dan Eki. Kita kirimkan Al-Fatihah buat mereka dan terima kasih ya.